Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu ya. Ranah hukum tidak selalunya bersih dan tidak selalunya bertindak adil kepada terdakwa ataupun sang korban. Kisah ini melibatkan anggota polisi AKBP Mindo Tampu Bolon pada tahun 2011 yang menewaskan sang istri. Mindo adalah terpidana seumur hidup dalam kasus pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, Putri Mega Umboh. Kasus pembunuhan itu sempat menghebohkan Batam pada tahun 2011. Kasus ini bermula saat Putri Mega Umboh ditemukan dalam keadaan tewas di hutan Punggur Nongsa Batam dalam kondisi leher sudah tergorok pada 24 Juni 2011 lalu. Bukan itu saja, pembunuhan ini juga melibatkan pembantu rumah tangga keluarga tersebut, Rosma dan pacarnya bernama Ujang. Ujang divonis penjara 20 tahun dan Rosma divonis penjara 15 tahun di Pengadilan Negeri Batam. Sedangkan Mindo awalnya sempat divonis bebas oleh PN Batam, namun akhirnya mari kita terokai cerita hari ini. Pada tanggal 24 Juni 2011 pagi, Mindo sudah berada di kantornya Polda Kepri sejak pukul 6:55 WIB waktu setempat. Ia dihantar oleh istrinya sendiri bersama putrinya dan turut juga pembantu rumah tangganya bernama Rosma. Kejadian bermula ketika Mindo Tampu Bolon mendapati hilangnya istrinya bernama Putri Mega Umboh berusia 25 tahun dan anak perempuan sematawayang mereka bernama Keisha berumur 3 tahun sejak Jumat 24 Juni 2011. Pada hari itu sepulangnya bekerja, dia kembali ke rumahnya di perumahan Anggrek Mas 3. Ia tak menemukan istrinya, anaknya serta pembantu rumahnya bernama Rosma. Bahkan mobil miliknya pun hilang. Mobil Nissan X-Trail warna hitam bernomor polisi BP 24 PM juga tidak ditemukan pada saat itu. Sejak Jumat malam itu, ia melaporkan hilangnya istri dan anaknya itu ke Polresta Barelang sebagai orang hilang. Saat itulah pencarian dimulai melibatkan sejumlah jajaran kepolisian. Sabtu jelang tengah malam, ia mendapatkan kabar dari rekan sesama polisi bahwa anaknya telah ditemukan di Hotel Bali di kawasan Jodoh di kamar 26 dalam keadaan selamat dan berhasil dibebaskan dari penculikan yang dilakukan oleh Ros, pembantu korban dan pacarnya Ujang. Setelah didesak untuk memberitahu keberadaan istrinya, akhirnya Ujang mengaku bahwa ia telah membunuh Putri dan membuang mayatnya di kawasan hutan di Telaga Punggur, hanya berjarak sekitar 100 meter dari pelabuhan domestik Telaga Punggur. Ujang dan Rosma pun diproses hukum, tapi tiba-tiba penyidikan berkembang dan menyeret nama 7 satpam perumahan bersekongkol. Namun mereka telah dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Ujang telah berbohong. Lalu Ujang menuduh Mindo, sang suami, selaku otak kejadian sadis itu. Mindo ditetapkan jadi tersangka. Dalam pengetesan dengan alat lie detector, terbukti Ujang dan Ros telah berbohong atas segala omongannya. Di sini ada sedikit kejanggalan. 7 satpam dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Namun lain ceritanya dengan Mindo. Mindo masih tetap ditahan pada waktu itu.
Kemudian kasus ini menyeret seorang guru ngaji yang difitnah Ujang telah memperkosa putri dan menyiram air keras ke wajah sang korban. Para saksi dan yang tersangka dalam kasus ini memang dipaksa oleh seseorang untuk mengakui kesalahannya. Ini terbukti karena 7 satpam itu telah dipukuli di dalam penjara padahal mereka tidak bersalah. Dan mereka dipaksa untuk mengaku perbuatan yang mereka tidak pernah buat. Namun semua tuduhan itu tidak terbukti karena Ujang dan Rosnah telah berkali-kali berbohong. Bahkan sang ibu mertua sangat yakin bahwa mantunya tidak bersalah. Ia mengatakan bahwa ini semua rekayasa untuk menjatuhkan Karin Mindo karena diketahui Karin Mindo cukup cemerlang pada waktu itu. Baik keluarga Mindo dan ayah mertuanya yang saat itu masih menjadi perwira polisi aktif tidak percaya atas tuduhan itu. Sebagai reserse polis dan ayah dari korban yang merupakan anak sematawayangnya, ia mempelajari dan meyakinkan bahwa Mindo difitnah. Dalam keterangan Ujang pernah datang ke rumah Mindo untuk bertemu Ros sang kekasih. Lalu ia telah bertemu dengan Mindo dan terjadilah perbincangan antara Mindo dan Ujang. Mindo meminta bantuan Ujang untuk menghabisi nyawa istrinya karena sakit hati. Lalu Ujang dan Mindo menyusun rencananya. Sehari sebelum pembunuhan, Ujang telah menyusup masuk ke dalam rumah Mindo melalui plafon rumah yang telah dilubangi dan Ujang bersembunyi di dalam kamar Ros tanpa sepengetahuan putri sang istri Mindo. Ujang juga mengatakan bahwa rekayasa pembunuhan ini dibuat sedemikian rupa oleh Mindo sendiri dan terlihat seperti penculikan dan perampokan. Kemudian pada pagi 24 Juni 2011 pada pukul 7.45 pagi telah terjadi pembunuhan tersebut. Dibantu oleh Mindo saat Ujang menikam putri berkali-kali, disaksikan Ros sang pacar Ujang. Kemudian Mindo menyuruh Ujang untuk memasukkan jasad putri ke dalam koper berwarna pink dan membuangnya di hutan. Namun di dalam persidangan Mindo tidak terbukti telah membunuh istrinya dan karena kurangnya bukti Mindo Tampu Bolon pun telah dibebaskan pada tanggal 24 Mei 2012. Namun pada sidang kasasi Mindo telah ditetapkan menjadi tersangka dan dihukum seumur hidup. Tidak terima, Mindo pun kabur. Ternyata setelah 6 tahun buron, Mindo ditangkap kejaksaan di Desa Jagabaya II, Kecamatan Wei Halim, Lampung, Provinsi Bandar Lampung, Selasa 25 Juni 2019. Penangkapan Mindo pun mengagetkan publik. Soalnya selama buron ternyata Mindo tinggal bersama anaknya Keiza dan kedua mertuanya yaitu Kombes Pol Purna James Umbo dan Getruida Winanda Mose atau Getwin Mose yang yakin bahwa Mindo difitnah. Beberapa fakta tentang kasus ini yang masih misteri sampai sekarang. Yang pertama, laporan oknum penyidik diduga berbohong. Sebelum kasus bergulir ke Pengadilan Negeri Batam, oknum tim penyidik membuat laporan bohong dan menyesatkan kepada Mabes Polri yang tertuang dalam laporan pelaksanaan tugas asentensi tertanggal 10 Agustus 2011. Pada laporan itu disebutkan bahwa ahli forensik menyatakan waktu kematian adalah antara pukul 2 hingga 3.30 WIB. Faktanya bahwa pada subuh sebelum kejadian pembunuhan, almarhum putri masih ngobrol lewat telepon dengan ibunya dari sekitar pukul 2 pagi hingga pukul 2.30 subuh. Itu pengakuan sang ibu sendiri. Fakta berikutnya adalah ketika jasad ditemukan tidak langsung dilakukan otopsi kepada korban. Malah otopsi digelar sebulan setelah penemuan ataupun pemakaman usai dilakukan.
Fakta lainnya adalah diduga ada BAP yang disembunyikan. Pada proses persidangan, terungkap sejumlah berita acara pada BAP yang disembunyikan oleh penyidik itu sendiri. Salah satu adalah BAP pertama pelaku pembunuhan, yaitu Ujang. Pada BAP pertama itu, Ujang menyebutkan bahwa waktu terjadi pembunuhan adalah pukul 7.45 pagi. Padahal pada fakta persidangan terbukti bahwa pada jam tersebut Mindo sudah berada di Polda Kepri sejak pukul 6:55 pagi harinya. Bukti itu diperkuat karena yang menghantar adalah sang korban sendiri beserta putrinya dan juga ART bernama Rosma. Pada kejadian pembunuhan tersebut, anaknya bernama Keija berumur 3 tahun adalah saksi kunci yang melihat sang ibu telah dihabisi oleh Ujang. Berikut ini adalah kesaksian Keisha pada usianya 10 tahun. Ya, Keisha, ceritakan dong peristiwa yang mama dibunuh di rumah. Gimana sih awalnya? Jadi pas pagi kan papa, mama, Keisha, ada Rosma juga. Itu kan mau nganterin papa ke kantor. Jadi naik mobil kan, ada Rosma, mama, papa sama ada T kan. Nah jadi udah diantar kan. Pas pulangnya itu yang bukain kan udah sampai tuh turun. Nah yang bukain pintu tuh si Ujang. Abis itu pas mau buka pintu mama langsung diginiin sama si Ujang kan. Abis itu langsung kan mama tuh langsung rambutnya yang diginiin itu kan dipukulin kan. Habis itu mama rambutnya diginiin itu, habis itu ditarik dari lantai 1 ke lantai 2 itu kayak deket toilet gitu kan. Jadi mama tuh kayak diginiin. Habis itu mama disiramin air gitu. Habis itu mama kan dimasukin ke dalam koper kan, masukin kan mama udah minta tolong gini tolong ampun, tapi mereka nggak tolongin. Akhirnya mereka kan dibawa ke mama dibawa ke mobil. Habis itu kayak dibawa ke hutan gitu, ada banyak pohon-pohonnya. Mama ditusuk di situ kan, tusuk gitu. Terus waktu itu papa ada di situ? Enggak. Waktu mama Keisha ditusuk, papa di mana? Papa lagi kerja di kantor. Fakta selanjutnya adalah tidak pernah ada otopsi ketika mayat ditemukan, melainkan otopsi setelah 1 bulan korban dikuburkan. Fakta berikutnya, hasil pemeriksaan menggunakan alat uji kebohongan disembunyikan, serta rekomendasi dari Mabes Polri yang sangat penting tetapi sama sekali tidak dilakukan oleh penyidik Polda Kepri. Fakta selanjutnya adalah sidang membongkar kebohongan Ujang. Persidangannya secara terang benderang membuka berbagai kebohongan Ujang dan Rosma, serta bertentangan kesaksian satu dengan lainnya. Fakta selanjutnya adalah Mindo tak diberitahu soal reka ulang kejadian. Ayah korban mengatakan ada sinetron rekonstruksi palsu karena dalam rekonstruksi tersebut peran Mindo digantikan oleh orang lain yang mukanya ditutup dan di dadanya digantungkan tulisan nama Mindo Tampu Bolon. Padahal Mindo sendiri tidak pernah dihadirkan atau tidak pernah diberitahu sama sekali, dan rekonstruksi palsu itu dilihat langsung oleh ibu korban beserta keluarga yang lain. Fakta fitnah adanya wanita lain terpatahkan. Tak hanya itu, ada lagi cerita karangan Ujang mengenai wanita selingkuhan sehingga memperkuat fitnah keterlibatan Mindo. Padahal dalam fakta persidangan sama sekali tidak pernah ada wanita yang disebut itu. Bahkan hingga saat ini Mindo tak pernah punya hubungan dengan wanita manapun. Fitnah tersebut pun otomatis terpatahkan. Fakta putusan Mahkamah Agung yang terkesan aneh dan tak sesuai fakta sidang.
Hasil dari keputusan kasasi menghukum Mindo dengan hukuman seumur hidup adalah putusan yang sangat sesat dan terlihat jelas ada permainan di dalamnya, ucap sang ayah mertua. Sang ayah mertua berkata, sebagai seorang ayah dari anak perempuan yang telah menjadi korban pembunuhan sadis, ia mengakibatkan cucunya menjadi piatu serta terpaksa terpisah dari ayahnya yang dipenjara akibat fitnah kejam dan putusan sesat itu. Sang ayah mertua memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Presiden RI Jokowi, serta Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk menolongnya dari praktek menegakkan hukum yang menurutnya sesat. Fakta mengejutkan lagi datang dari Rosmah dan Ujang. Setelah sekian lama mendekam di dalam penjara, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur di mana setiap tahanan yang akan dipindahkan dari tahanan Polda ke rutan kelas 2A di Baloi Batam. Pihak rutan kelas 2A di Batam menyatakan Rosmah telah mengandung 9 bulan berdasarkan pengecekan 2 dokter. Namun awalnya pihak Polda menapik kabar tentang kehamilan Rosmah tersebut. Lanjut, keterangan Rosmah mengakui bahwa ayah si janin yang ada dalam kandungannya adalah Ujang, yang tak lain adalah pacarnya yang terpidana 20 tahun penjara dalam kasus yang sama. Pertanyaannya di sini, bagaimana Ujang leluasa menghamili Rosmah, sedangkan mereka sama-sama berada dalam tahanan, serta mereka pun beda sel. Siapa yang memberi izin atau kunci pintu sel kepada lelaki bernama Ujang? Pertanyaan itulah yang mencuat di kalangan Polda Kepri sehingga mengharuskan Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Kepri AKBP Budi Wibowo Sumantri segera melakukan penyelidikan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Adakah kalian berpikir bahwa Rosmah dan Ujang adalah orang suruhan dari seseorang yang gila kuasa atau seseorang yang betul-betul ada niat jahat kepada keluarga ini? Kalau menurut saya pribadi, sudah pasti ini adalah rekayasa seseorang yang menginginkan kedudukan di posisi AKBP Mindo Tampu Bolon. Dan orang itu mengharuskan Mindo Tampu Bolon terlihat bersalah dan dia dituduh membunuh. Ujang dan Rosmah pastinya sudah diiming-imingi duit oleh seseorang tersebut untuk menghancurkan keluarga Mindo Tampu Bolon dengan sangat-sangat sadis tanpa rasa kasihan.